Ada dua hal yang menjadikan saya jadi orang Kristen, saudara. Agama memang menjadi panduan manusia untuk menjalani hidup di dunia. Selain itu, setiap orang juga berhak untuk memilih agamanya, baik apa yang dianutnya sejak lahir atau pindah agama. Bahkan sekelas ustadz aja bisa pindah agama. Penasaran dengan sosok sang ustadz? Langsung saja yuk kita simak. Berikut adalah 10 mantan ustadz Indonesia jadi pendeta setelah murtad. Saifuddin Ibrahim. Lahir dan besar dari keluarga muslim, bahkan pernah mondok di Pondok Haja Duria Syabran UMS. Alih-alih menjadi sosok ustadz yang religius, Saifuddin Ibrahim justru memilih untuk keluar dari agama Islam dan masuk ke agama Protestan. Pasca menganut agama Protestan, Saifuddin pun mengganti namanya menjadi Abraham Ben Moses. Dan katanya sih sekarang sudah jadi pendeta ya guys. Tapi hal yang sangat disayangkan adalah Saifuddin justru menyalahgunakan ilmu dan pengetahuannya tentang agama Islam. Sempat dipenjara 4 tahun karena melecehkan Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut justru tidak membuatnya jera. Kali ini ia kembali berulah dengan meminta Menteri Agama menghapus 300 ayat Al-Quran. Atas perbuatannya tersebut, Saifuddin pun ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian terkait SARA. By the way, sampai berita ini Mimin tulis, Saifuddin masih jadi buronan loh. Katanya sih kabur ke Amerika. Makanya pihak kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan FBI untuk meringkus Saifuddin. Yosua Muhammad Yasin sempat menyandang status sebagai ustadz garis keras hingga membakar 3 bangunan gereja. Kini, Yosua Muhammad Yasin justru menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini bermula saat Yosua bermimpi melihat cahaya putih dengan suara, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mencari arti mimpi tersebut lewat sholat istikharah dan membaca Al-Quran. Tapi dia justru menemukan jawabannya saat berkunjung ke gereja dan membaca Alkitab. Nah, sejak saat itulah Muhammad Yasin masuk ke agama Kristen. Seiring dengan keputusannya itu, Yosua justru kerap menghina Islam saat melakukan ceramah di hadapan puluhan jemaatnya. Seperti yang dimuat dalam situs globalmuslim.web.id. Muhammad Fattah berasal dari keluarga muslim yang taat beribadah dan keenam saudaranya bergelar haji. Muhammad Fattah justru menjadi satu-satunya orang di keluarganya yang memilih untuk pindah agama dari Islam ke Kristen. Keimanan Muhammad Fattah terhadap Islam mulai goyah saat ia bermimpi bertemu dengan sosok yang menyerupai Yesus dan tersenyum kepadanya. Mencoba mencari tahu arti dari mimpinya, Muhammad Fattah pun menanyakan mimpi tersebut kepada seorang pendeta. Setelah mendapat penjelasan dari pendeta tersebut, Muhammad Fattah pun meninggalkan agama lamanya dan dibaptis menjadi seorang Nasrani. Fahri Bairuddin. Sebelum memeluk agamanya yang sekarang, Fahri Bairuddin dulunya adalah seorang ustadz sekaligus kepala diklat Laskar Jihad di Sukabumi. Saat itu ia bahkan sangat benci agama Kristen hingga berkeinginan untuk membunuh para pendeta. Tapi kebenciannya terhadap agama Yesus justru membuatnya tersadar bahwa apa yang ia lakukan selama ini adalah salah. Karena berdasarkan penuturannya, Yesuslah yang berhasil menyelamatkannya saat ia jatuh sakit dan hampir meninggal. Karena kejadian itulah, Fahri pun memeluk agama Kristen dan pada akhirnya menjadi pendeta.
Iksan Palopo mengakui pernah menjadi santri sekitar 6 tahun, kemudian menjadi ustadz yang kerap mengisi acara keagamaan dengan berdakwah. Iksan Palopo justru keluar dari zona nyamannya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keputusan ini diambil Iksan saat ia dipertemukan dengan sosok Yesus usai melaksanakan sholat tahajud, di mana ia diperintahkan untuk membaca Alkitab. Tidak hanya itu saja, Iksan juga menambahkan bahwa dengan membaca Al-Quran, ia jadi bisa mengenal Isa Al-Masih dan Alkitab. Yusuf Roni aktif di berbagai organisasi Islam dan selalu memperjuangkan ideologi Islam dalam berbagai kesempatan. Meskipun Yusuf dikenal sebagai sosok garda terdepan perihal membela Islam, tapi Yusuf mengaku tidak pernah mendapatkan kepuasan rohani dan selalu merasa gelisah. Merasa kebutuhan rohaninya tidak terpenuhi saat memeluk Islam, Yusuf pun akhirnya memutuskan untuk pindah agama ke Kristen. Dan di agamanya yang sekarang inilah, Yusuf mengaku sudah mendapat ketenangan. Bahkan ia pun kerap mengisi acara kerohanian sebagai pendeta. Abraham Effendi Usman berasal dari kota Serambi Mekah atau Aceh dan pernah mondok di pesantren. Siapa sangka, Abraham justru memilih jalan hidupnya sebagai seorang pendeta. Pria yang dulunya ustadz dan kerap menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran dan Al-Hadis, kini menjadi seorang pendeta yang selalu membacakan Alkitab di hadapan puluhan jemaatnya. Atas keputusannya tersebut, orang tua Abraham, khususnya ibunda tercinta, cukup histeris dan meminta dirinya untuk kembali memeluk Islam. Tapi di sisi lain, Abraham yang sudah sangat mantap dengan agamanya yang sekarang, hanya bisa berdoa agar ibunya bisa menerima pilihannya dan berharap sang ibu juga bisa percaya terhadap Yesus. Daud Silwanus Raja Wali. Sebelum memeluk agama Kristen, Daud Silwanus mengaku dirinya seorang Muslim yang dianugerahkan gelar Kiai Hikmah sejak berusia 15 tahun. Kini, Daud Silwanus justru beralih profesi menjadi seorang pendeta. Keputusan Daud untuk memeluk agama Kristen ini diketahui bermula saat dirinya bertemu dengan satu sosok yang menurutnya adalah malaikat. Berdasarkan penuturannya, malaikat tersebut adalah utusan Yesus yang memerintahkannya untuk bertaubat. Sempat mengalami pergolakan batin pasca kejadian tersebut, namun pada akhirnya Daud mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ahmad Supena. Konon kabarnya, Ahmad Supena dulunya adalah seorang haji sekaligus pendakwah muslim. Tapi itu dulu ya guys, karena saat ini ia telah beralih profesi menjadi seorang pendeta. Berdasarkan penuturannya, keputusan ini diambil Ahmad saat ia didatangi oleh satu sosok yang mengungkap semua perilakunya selama menjadi seorang pendakwah. Sosok tersebut mengatakan bahwa ia telah memaafkan kelakuannya yang telah berkhotbah di mana-mana sehingga banyak orang yang menjadi mualaf. Ia pun diperintahkan untuk bertaubat dan mempercayai Yesus. Dan benar saja, pasca kejadian tersebut, ia pun meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Membuat orang menjadi mualaf tapi justru disuruh tobat. Itu konsepnya gimana ya? Junaidi Salat. Sebelum memutuskan memeluk Kristen pada tahun 1984, aktor kawakan tahun 70-an ini rupanya sempat bergumul mencari Tuhan selama 2 tahun. Bahkan selama itu pula, ia beribadah di 2 tempat yang berbeda, yakni masjid dan gereja. Jadi beliau ini kayak dilema gitu loh. Hingga suatu hari, Junaidi merasa dipanggil dengan kalimat yang misterius. Carilah kebenaran, kamu akan diselamatkan. Bisikan tersebut kemudian terus terulang di dalam hatinya. Sejak saat itulah,
Junaidi mempelajari Kristen, mulai dari memperhatikan hingga memutuskan pindah agama. Bahkan lebih dalam lagi, beliau menjadi seorang pendeta. Dan ketika ia meninggal dunia, ia pun dimakamkan layaknya umat Kristen pada umumnya. Pindah agama memang hak masing-masing orang sih, tapi jangan sampai melecehkan agama lainnya. Thank you update lovers.